Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anihil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Anak-anak sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu muka, walaupun mungkin kita tidak bisa berkumpul atau kita bisa untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tapi kita walaupun letaknya berjauhan, tapi kita insya Allah tetap akan berusaha untuk saling melengkapi dan juga untuk thalabul ilmi. Pada pelajaran kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pekan lampau, masih masalah membahas bab terkait dengan masadirul hukmi fil Islam, sumber-sumber hukum di dalam Islam. Jadi pada pertemuan pertama sudah kita bahas terkait dengan sumber hukum di dalam Islam. Itu ada sumber hukum yang sudah disepakati dan ada sumber hukum yang masih diperselisihkan di antara para ulama. Di antara sumber hukum yang sudah disepakati, itu ada yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lampau, yaitu terkait dengan Al-Quranul Karim dan Al-Haditsus Syarif atau As-Sunnah As-Sahihah. Itu adalah merupakan sumber hukum di dalam Islam yang sudah disepakati oleh semua ulama bahwasanya keduanya itu adalah merupakan sumber hukum di dalam Islam. Nah, kemudian yang berikutnya yang akan kita pelajari pada hari ini adalah sumber hukum yang sebagian ulama juga mengatakan ini sudah disepakati, tapi sebagian mengatakan ini yang belum disepakati. Pada hari ini kita akan membahas yaitu ijma' dan qiyas. Jadi kita akan membahas yaitu terkait dengan sumber hukum Islam yang ada yang mengatakan ini sudah disepakati, ada yang mengatakan ini belum disepakati. Tapi kita akan bahas saja terkait dengan yang pertama pada hari ini akan kita bahas ijma'. Yang kedua nanti akan kita bahas qiyas. Ini merupakan sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Kemudian yang pertama kita bahas yaitu tentang ijma'. Apa itu ijma'? Ijma' secara bahasa bisa berarti berupaya atau tekad terhadap sesuatu. Jadi upaya keras untuk mendapatkan sesuatu itu bisa disebut dengan ijma'. Kemudian ijma' bisa berarti juga yaitu kesepakatan. Jadi kesepakatan. Kalau yang diartikan berupaya keras terhadap sesuatu itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh perorangan. Tapi kalau yang namanya kesepakatan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang. Jadi yang namanya kesepakatan itu yang melakukan ya tentunya lebih dari satu orang. Kalau cuman dilakukan oleh satu orang maka itu bukan kesepakatan.
Nah, maka ijma itu adalah kesepakatan. Ijma dalam istilah ahli usul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa. Jadi kesepakatan para mujtahid dari kaum muslimin dari satu masa. Jadi kalau ijma itu tidak bisa dilakukan oleh ulama dari berbagai masa. Maksudnya ulama yang tidak saling bertemu itu tidak bisa melakukan ijma. Ijma itu adalah ulama yang hidup pada suatu masa, kemudian pada masa itu ada suatu permasalahan yang belum ada aturannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian mereka semuanya berijtihad dan sepakat pada satu kesimpulan. Itulah yang namanya ijma. Adapun kalau kemudian mereka berijtihad, tapi ijtihadnya itu antara ulama yang satu dengan ulama yang lainnya berbeda-beda, maka itu bukan ijtihad, tapi itu pendapat. Bisa juga dianggap sebagai madhab, pendapat daripada ulama masing-masing. Seperti umpamanya dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih itu antara beberapa imam ada yang berbeda pendapat. Seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kadang-kadang juga berbeda pendapat dengan Imam Malik. Imam Malik berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga berbeda pendapat dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ini merupakan bukan ijma. Kalau ijma itu semua ulama sepakat dalam satu masalah. Contoh keputusan yang akhirnya menjadi ijma, contohnya adalah tentang tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah ataupun tahun baru Islam awalnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum ada. Kapan yang namanya tahun baru Islam akan dimulai. Di dalam Al-Quran juga tidak diterangkan tentang bagaimana tahun baru Islam. Nah, ketika pada masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu itu ada salah suatu masalah, yaitu ada seseorang menghutangkan uang kepada orang lain. Kemudian mereka membuat surat perjanjian bahwasanya utang tersebut akan dikembalikan pada bulan Sya'ban. Nah, tapi tidak ada tahunnya, bulan Sya'ban tahun kapan. Ketika di bulan Sya'ban ditagih, orang yang hutang mengatakan ini maksudnya bulan Sya'ban tahun depan. Sementara orang yang hutang itu mengatakan enggak, maksud orang yang menghutangi dia mengatakan yaitu bulan Sya'ban tahun ini. Nah, akhirnya terjadi perselisihan, kemudian sampai dibawa kepada waktu itu gubernur Basrah, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari akhirnya mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa isi suratnya? Intinya, wahai Amirul Mukminin, buatlah tahun untuk umat Islam, untuk menghindari perselisihan di antara umat Islam. Nah, akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu mengumpulkan para sahabat. Beberapa orang sahabat besar dikumpulkan untuk membahas terkait dengan tahun Islam. Apakah tahun Islam itu akan mengikuti tahunnya Masehi, yaitu orang-orang Nasrani, atau mengikuti tahunnya orang-orang Yahudi, atau membuat tahun sendiri? Kalau membuat tahun sendiri, kapan dimulai tahun baru Islam itu? Akhirnya setelah dimusyawarahkan, ada yang mengusulkan kalau gitu kita mulai dari tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan kita mulai dari turunnya wahyu. Ada yang mengatakan kita mulai dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah titik tolak daripada kebangkitan Islam. Akhirnya setelah dimusyawarah disepakati
bahwasanya tahun baru Islam dimulai dari awal dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya itu menjadi kesepakatan, tidak ada satu orang pun sahabat ataupun ulama siapapun yang menentang daripada keputusan itu. Maka itu menjadi ijma bahwasanya tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh daripada ijma. Jadi ijma itu pada satu masa, tapi kalau ijma yang seperti ini ada ijma yang akhirnya menjadi keputusan tetap yang dipakai oleh umat Islam sepanjang masa. Kemudian bahwasanya ijma itu adalah setelah wafatnya Rasulullah. Kalau ketika Rasulullah masih ada, umat Islam tidak perlu mengadakan ijma, karena semua permasalahan itu keputusannya dikembalikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada suatu masalah, para sahabat itu langsung rujukannya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah langsung memutuskan, berarti itu langsung menjadi keputusan hukum. Kalau Rasulullah belum tahu, Rasulullah akan menunggu wahyu. Jadi Rasulullah menunggu wahyu turun. Contohnya ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah melaporkan tentang suaminya yang telah mendihar dia. Dihar itu yaitu seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya kadohri ummi, kamu itu bagiku seperti punggung ibuku. Maksudnya itu dianggap istrinya itu sudah seperti ibunya, berarti kalau ibunya itu tidak boleh digauli. Maka akhirnya seorang istri yang sudah dizihar itu tetap dipelihara oleh suaminya di dalam rumahnya, tapi tidak digauli. Ini kan menyiksa wanita. Nah, maka akhirnya ada wanita tadi karena dizihar oleh suaminya, dia datang. Zihar itu adalah aturan zaman jahiliyah. Bertanya kepada Rasulullah, karena Rasulullah waktu itu belum tahu bagaimana Islam mensikapi masalah zihar ini, maka Rasulullah menyampaikan kepada ibu tadi, yaitu untuk bersabar, nunggu wahyu turun. Akhirnya beberapa hari kemudian turunlah wahyu, yaitu surat Al-Mujadilah. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma, dan seterusnya. Itu kemudian berikutnya adalah hukum-hukum tentang zihar. Bahwasanya hukum zihar di dalam Islam itu dihapuskan, yaitu suami yang menzihar kepada istrinya dia hanya harus membayar kafarat. Kafaratnya adalah membebaskan budak ataupun puasa 2 bulan berturut-turut atau bersedekah kepada 60 orang miskin. Ini kafarat bagi orang yang melakukan zihar, tapi tidak terkena hukum seperti hukum jahiliyah, istrinya jadi seperti ibunya, tidak. Ini contoh ketika zaman Rasulullah tidak perlu ijma, tidak perlu kias, karena semuanya itu langsung dari Rasulullah. Al-Quran dan As-Sunnah itu langsung. Nah, kalau adanya ijtihad itu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, ataupun ada beberapa orang sahabat yang tinggal berjauhan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari mengutus Mu'az bin Jabal, Rasulullah mengutus Mu'az bin Jabal untuk menjadi gubernur di Yaman. Jadi Mu'az bin Jabal diutus oleh Rasulullah untuk menjadi gubernur di Yaman, sekaligus menjadi seorang qadhi, seorang hakim. Ketika itu Mu'az bin Jabal sudah menaiki kudanya mau berangkat menuju ke Yaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil memegang tali kudanya, daripada tali kuda Mu'az, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil bertanya kepada Mu'az, ya Mu'az,
bima tahkumu idza arada lakal amru. Wahai Mu'az, dengan apa engkau menghukumi kalau di hadapan kepada engkau, yaitu suatu urusan atau amru atau qadaan dikatakan, atau suatu permasalahan yang harus diadili? Jawab Mu'az, bi kitabillah, yaitu dengan kitab Allah. Rasulullah bertanya berikutnya, fa illam tajid fi kitabillah, kalau kamu tidak mendapatkan di dalam kitab Allah, fa bi sunnati Rasulillah, kami akan menghukumi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya lagi, fa illam tajid fi kitabillahi wala fi sunnati Rasulillah, kalau kamu tidak mendapatkan di dalam kitab Allah dan juga di dalam sunnah Rasulullah, apa jawab Mu'az bin Jabal? Ajtahidu ra'yi, saya akan berijtihad dengan pendapatku. Ini menunjukkan bahwasanya ijtihad itu adalah setelah benar-benar di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak didapatkan, baru boleh berijtihad. Mendengar jawaban Mu'az itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dadanya. Alhamdulillahilladzi wafaqa rasulillahi fi ma yuhibbuhu wa yardhah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi wafaqa rasulillah, yang telah membimbing rasulnya Rasulullah, maksudnya utusannya Rasulullah, fi ma yuhibbu wa yardhah, atas apa-apa yang disenangi dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Mu'az bin Jabal itu direstui, diridhoi oleh Rasulullah, yaitu berdasarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Nah, ijma, qiyas, kemudian nanti ada maslahah mursalah, kemudian ada syar'u mangqoblana, ada istihsan, ada istishab, dan lain sebagainya. Itu adalah sarana-sarana di dalam berijtihad. Itu. Kemudian pada masa-masa Abu Bakar juga banyak. Abu Bakar kalau ada suatu masalah, maka Abu Bakar akan mengundang para sahabat untuk mencari keputusan, untuk mencari daripada kepastian tentang hukum yang ada. Kalau ada nanti dalam musyawarah itu sahabat yang menyampaikan hadis, maka langsung dipegang hadis itu. Tapi ternyata dalam musyawarah itu tidak ada sahabat yang menyampaikan hadis, maka kemudian akan berijtihad. Dan mereka setelah berijtihad mencari titik temu kesepakatan. Mencari kesepakatan yaitu apa? Mencari kesepakatan bersama sehingga menjadi suatu ijma. Kemudian dasar kehujahan ijma dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya, bihablillahi, kepada tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi carilah kalian yaitu berpegang teguh kepada tali Allah, jangan sampai kalian itu bercerai-berai satu sama lain. Maka umat Islam diperintahkan untuk bisa menyatukan pendapat, walaupun kadang-kadang tidak bisa bisa menyatukan pendapat, tapi seandainya tidak bisa menyatukan pendapat, paling tidak bisa bisa saling menghargai dan saling menghormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilaf, perbedaan pendapat umatku itu adalah rahmat. Perbedaan pendapat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi kalau seandainya tidak bisa mencapai kata sepakat, maka tidak bisa disebut ijma, tapi itu menjadi
pendapat. Maka seperti pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad bin Hambal, pendapat Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya, itu menjadi pendapat, bukan ijma. Kalau ijma adalah yang sudah disepakati. Kemudian dalam surat An-Nisa Allah berfirman, barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Pada ayat ini Allah SWT melarang untuk menyakiti, menentang Rasulullah atau membelot menentang jalan yang disepakati kaum mukminin. Dasar kehujahan ijma dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok jadi kacau, kayaknya komputernya nggak bisa bahasa Arab ini, jadi kacau anuka. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan. La tajtami'u ummati ala dholalatin. Tidak akan bersepakat umatku atas apa? Pada kesesatan atau kesalahan. La tajtami'u ummati ala dholalatin. Tidak akan berkumpul atau bersepakat umatku yaitu pada kesesatan atau kesalahan. Jadi tidak mungkin umat Nabi Muhammad SAW itu berkumpul ataupun sepakat atas suatu kesesatan atau suatu kesalahan. Kalau itu suatu kesalahan, pasti ada di antara umat itu yang tidak setuju, kecuali kalau itu ada intervensi daripada penguasa. Maka kalau keputusan itu ada intervensi dari penguasa, walaupun para ulama waktu itu sepakat atau mereka diam, tidak bisa dikatakan ijma. Karena ijma itu harus diputuskan dalam kondisi netral, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, baru bisa disebut sebagai ijma. Itu. Kemudian yang berikutnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang menginginkan kemakmuran surga, hendaknya selalu berjamaah. Apabila seorang menghendaki kemakmuran surga, hendaklah dia selalu berjamaah. Jadi berjamaah di dalam mengambil suatu keputusan, bahwasanya keputusan yang sudah diambil keputusan itu disepakati bersama supaya tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin. Dalil akli. Jadi setiap ijma yang ditetapkan menjadi hukum syara atau hukum syariat harus dilakukan dan sesuai dengan asal-asal pokok ajaran Islam. Karena itu setiap mujtahid dalam berijtihad hendaklah mengetahui dasar-dasar serta hukum-hukum yang telah ditetapkan. Jadi akan dikatakan seorang ulama itu mujtahid kalau dia itu sudah mengetahui hukum-hukum yang ada. Nanti ada syarat-syarat ijtihad, nanti akan kita bahas syarat-syarat, yaitu seseorang boleh berijtihad. Tidak semua orang boleh berijtihad. Karena apa? Karena kan ada hal-hal yang mungkin boleh jadi seseorang itu belum tahu tentang hukum yang lain. Kalau semua orang boleh berijtihad, kacau. Karena akan pendapat yang berbeda-beda, orang bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran dan As-Sunnah kemudian berijtihad. Padahal ijtihad itu harus orang yang boleh berijtihad, orang yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita belum mampu berijtihad, maka lebih baik kita menjadi muttabi, orang yang mengikuti orang yang berijtihad. Jadi orang yang mengikuti yaitu orang-orang yang sudah memang mempunyai kafa'ah untuk ijtihad, tapi dengan mengetahui dalil-dalilnya. Kalau taklid, muqallid. Nah, taklid itu mengetahui mengikuti ijtihad seseorang dengan apa? Yaitu dengan tidak mengetahui
dalilnya. Pokoknya Pak Kiai itu mengatakan begini, atau pokoknya Ustadz ini mengatakan begini, tanpa tahu dalil-dalilnya, dasarnya apa. Ustadz atau Pak Kiai itu mengambil suatu ijtihad, itu namanya taklid. Yang kita paling tidak berusaha untuk menjadi muttabi, orang yang apa? Yang ittiba, mengikuti, tapi dengan berusaha untuk memahami dalilnya, itu muttabi. Diusahakan kita jangan sampai menjadi orang-orang yang taklid, apalagi kalau taklid buta itu sama sekali tidak diperbolehkan. Maka seseorang mau beristihad harus memiliki modal untuk istihadnya. Rukun ijma'. Jadi di dalam ijma' itu harus ada yang ada rukun-rukun syarat dan rukun. Yang namanya rukun itu sesuatu hal yang mau tidak mau harus ada dalam suatu masalah. Maksudnya itu, yang namanya rukun itu tidak bisa tidak harus ada. Jadi rukun itu harus ada. Kalau suatu amalan rukunnya tidak terpenuhi, maka amalan itu tidak akan sempurna, maka amalan itu tidak akan sah. Contohnya rukun umroh, contohnya umpamanya rukun umroh itu adalah ihram. Yang keduanya yaitu rukun umroh itu yang pertama ihram, yang keduanya itu tawaf, yang ketiganya sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Ini 5 ini mau tidak mau harus ada di dalam umroh. Kalau ada satu aja yang tidak terlaksana, maka tidak akan sah umrohnya. Tadi ihramnya itu ihram, tapi kalau ihram dari mikot itu termasuk wajib haji, bukan rukun. Kalau dari mikotnya, tapi kalau ihramnya itu wajib dan fardu, dia termasuk rukun. Nah demikian juga ijma' itu tidak akan bisa dianggap ijma' kalau tidak memenuhi rukun-rukun yang ada. Yang pertama, tidak cukup ijma' dikeluarkan oleh seorang mujtahid. Jadi yang namanya ijma' itu harus disepakati dikeluarkan oleh beberapa orang mujtahid. Kalau cuma satu orang itu namanya pendapat. Nah kemudian yang kedua, rukun adanya kesepakatan sama mujtahid atas hukum syara dalam suatu masalah. Nah kemudian dengan melihat kondisi, situasi dan kondisi suatu negeri. Kalau seandainya ijma'nya itu hanya ijma'nya ulama Indonesia, maka itu hanya berlaku untuk orang-orang yang di Indonesia khususnya. Kalau itu terkait dengan wilayah. Kalau itu ijma'nya itu ulama yang di Saudi, yaitu kalau terhadap sesuatu yang terkait dengan wilayah, maka itu berlaku untuk orang-orang Saudi, kecuali kalau itu lintas batas. Kemudian hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas. Jadi setiap pendapat itu memberikan, setiap mujtahid itu memberikan pendapat-pendapat yang jelas. Jadi jangan sampai pendapatnya itu enggak jelas atau mengambang. Kalau mengambang itu tidak bisa sebagai pendapat setuju atau tidak setuju. Kemudian kesepakatan itu terwujud atas hukum kepada semua para mujtahid. Jika sebagian besar mereka sepakat, maka tidak membatalkan kesepakatan yang banyak secara ijma'. Sekalipun jumlah yang berbeda sedikit dan jumlah yang sepakat lebih banyak, maka tidak menjadikan kesepakatan yang banyak itu hujah syar'i yang pasti mengikat. Jadi kalau selama masih ada yang tidak setuju, maka itu tidak bisa menjadi hujah syar'i yang mengikat, tapi itu menjadi pendapat daripada beberapa orang ulama yang sepakat. Tapi tidak bisa dikatakan itu ijma', karena ijma' itu harus disepakati oleh semuanya. Kemudian macam-macam ijma'. Apa macam-macam ijma' itu? Ijma' kalau ditinjau dari segi terjadinya,
ataupun bagaimana terjadinya ijma itu, maka itu dibagi dua. Ada ijma shorih. Ijma shorih itu semua ulama menyatakan pendapatnya, berpendapat, berkomentar atas suatu masalah. Kemudian akhirnya mereka sepakat pada satu kesimpulan, maka itu adalah ijma. Tapi kalau seandainya mayoritas ulama sudah berpendapat, entah itu lewat media, lewat apa, semuanya bahkan sepakat begini. Kemudian ada ulama lain itu diam, tidak menyampaikan pendapatnya dan tidak mengatakan setuju atau mengatakan menyangkal. Padahal keadaan itu waktu itu tidak ada tekanan. Maka orang-orang yang diam itu dianggap menyepakati, menyetujui atas ijma yang ada, atas kesepakatan yang ada. Itu dinamakan ijma sukuti. Sukut sakata itu artinya diam, sepakat karena mereka pada diam. Padahal diamnya itu bukan karena takut penguasa. Kalau diamnya karena takut penguasa, itu tidak bisa dikatakan ijma, karena waktu itu ada tekanan. Sebagaimana di awal, ijma itu harus tanpa ada tekanan. Nah, kemudian yang berikutnya ditinjau dari sisi keyakinan. Ada ijma qat'i, yang pasti karena dalil-dalilnya sudah pasti, kemudian ulama-ulama juga sepakat dengan pasti. Ada ijma yaitu yang dzanni. Ijma dzanni itu yang masih tanda tanya antara benar apa tidak, antara ini memang sudah sepakat betul atau belum, itu adalah merupakan masih dzanni. Kemudian ditinjau dari pelakunya, pelaku ijma. Itu ada ijma para khulafaur rasyidin, ada ijma para sahabat, ada ijma Abu Bakar dan Umar saja, ada ijma ahlul Madinah. Seperti Imam Malik itu masih memakai yaitu ijma ahlul Madinah, karena Imam Malik itu hidup di Madinah. Kemudian pendapat Imam Malik, apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah itu kan sudah turun-temurun mereka dapatkan dari Rasulullah, karena mereka adalah generasi ataupun masyarakat yang hidup bersama Rasulullah. Kemudian mereka generasi ke generasi menurunkan kepada anaknya, Maka ijma'nya penduduk Madinah itu bagi Imam Malik adalah mengikat. Ada ijma' ulama Kufah. Ijma' ulama Kufah adalah yang dipegang oleh mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Abu Hanifah itu hidup di Kufah. Dan Imam Abu Hanifah memandang bahwasanya penduduk Kufah itu dulu pernah hidup bersama dengan sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pernah cukup lama tinggal di Kufah bersama beberapa orang sahabat, Kemudian Ali bin Abi Thalib tinggal di situ, mengajar di situ, maka tentunya apa yang dilakukan ahli Kufah itu turun-temurun atas apa yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang sahabat yang lain. Nah, itu contoh-contoh daripada berdasarkan pelakunya siapa yang melakukan ijma'. Nah, ini syarat-syarat mujtahid. Seseorang diperbolehkan untuk melakukan ijtihad sebagaimana yang dicontohkan tadi, yaitu kisahnya Mu'adz bin Jabal. Kisahnya Mu'adz bin Jabal tadi yang dikirim ke Yaman, kemudian ketika ditanya Rasulullah, kalau kamu menghubungi dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau nggak ada dalam Al-Quran, dengan hadis. Kalau nggak ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis, aku akan berijtihad dengan pendapat. Nah, ini dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi apakah semua orang boleh untuk menjadi mujtahid? Tentunya tidak. Tidak semua orang boleh menjadi mujtahid. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan
Mu'adz bin Jabal berijtihad? Ya karena waktu itu Mu'adz bin Jabal sudah menguasai Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Rasulullah mengizinkan Mu'adz bin Jabal mengizinkan Mu'adz bin Jabal untuk berijtihad. Maka para ulama membuat aturan seseorang boleh melakukan ijtihad kalau satu, memiliki pengetahuan dasar berkaitan dengan Al-Quran, dengan masalah, ini maaf terpotong itu, dengan masalah yang dihadapi. Jadi punya pengetahuan dasarnya, punya latar belakangnya, faham tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian yang keduanya memiliki pengetahuan tentang Al-Quran. Jadi dia paham tentang Al-Quran, tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana orang mau berijtihad kalau dia sendiri isi Al-Quran tidak tahu, tidak paham? Itu nggak boleh. Kemudian memiliki pengetahuan tentang sunnah. Jadi mengetahui pengetahuan tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya pengetahuan tentang as-sunnah, yaitu tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika dia ada masalah, oh itu ada di dalam sunnah, oh itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian memiliki pengetahuan tentang masalah ijma' sebelumnya. Jadi tahu tentang ijma' para ulama sebelumnya, sehingga pendapatnya tidak bertentangan dengan keputusan-keputusan para ulama terdahulu. Kemudian memiliki pengetahuan tentang usul fikih. Kalau fikih itu adalah ilmu terapan, kalau usul fikih itu adalah ilmu alat untuk mengambil kesimpulan suatu hukum. Yang berikutnya adalah menguasai bahasa Arab. Seseorang kalau tidak bisa berbahasa Arab, tidak usah coba-coba untuk menjadi mujtahid. Karena kadang-kadang pengertian di dalam arti bahasa Indonesia itu tidak sesuai dengan apa bahasa aslinya yang masih berbahasa Arab. Jadi seorang mujtahid harus paham tentang bahasa Arab. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang qiyas. Qiyas menurut bahasa Arab berarti menyamakan satu benda dengan benda yang lain, itu namanya qiyas, atau membandingkan atau mengukur, seperti menyamakan si A dengan si B, karena keduanya orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama. Itu jadi menyamakan. Sementara qiyas menurut para ulama usul fikih ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, karena ada persamaan ilat antara keduanya, kejadian atau peristiwa itu. Jadi qiyas itu adalah mengambil hukum dengan kisah kejadian yang lain sebagai tolok ukur, atau dengan analogi karena mempunyai ilat yang sama, mempunyai alasan yang sama. Contohnya adalah begini. Ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, itu belum ada yang namanya ganja, belum ada yang namanya sabu, belum ada yang namanya morfin. Padahal ganja, sabu, morfin itu kan semuanya memabukkan, bahkan merusak daripada moral, merusak daripada generasi. Itu kalau yang namanya ganja, morfin, kemudian sabu dan lain sebagainya. Tapi barang-barang itu zaman Rasulullah SAW belum ada. Zaman Rasulullah itu cuman adanya kalau mau mabuk-mabukan itu ya minum-minuman keras, adanya baru minuman keras. Di satu sisi antara ganja, sabu, kemudian ganja, sabu, kemudian
morfin dan sebagainya itu dari satu sisi berbeda. Bedanya apa? Kalau minuman keras itu diminum. Minuman keras itu apa? Diminum. Sementara kalau ganja itu diisep asapnya, sabu ya diisep asapnya katanya. Kemudian morfin disuntikkan. Nah, ini beda. Tapi ada ilat yang sama, alasan yang sama dalam pengharamannya, yaitu sama-sama memabukkan. Ini sama-sama memabukkan. Ini alasan utamanya. Maka akhirnya ganja, sabu, morfin itu dikiaskan. Dengan apa dikiaskan? Yaitu dengan minum-minuman keras atau khamr, walaupun bentuknya berbeda dengan khamr, tapi efek merusaknya sama, bahkan lebih parah daripada khamr. Itu. Kemudian kias tadi berarti kita mengambil hukumnya satu. Asalnya itu ada hukum asal tentang larangan khamr. Kemudian ketika zaman sekarang ada tambahan selain khamr, bentuknya beda, cara memakainya beda gitu. Hukumnya juga belum ada. Nah, maka ini hukumnya diambilkan kias, dikiaskan dengan dikiaskan dengan khamr ataupun minuman keras. Kemudian dasar keujian kias dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasr, Allah ayat 2, Allah berfirman di akhir ayat, yaitu fa'tabiru ya ulil absor. Maka ambillah ibrah, ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan, wahai orang-orang yang memiliki wahai orang-orang yang berpengetahuan. Fa'tabiru ya ulil albab, wahai orang-orang yang berambillah ibrah, wahai orang-orang yang memiliki wawasan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk ngambil iktibar dari satu kasus kepada kasus yang lain. Ketika kita tidak bisa mendapatkan di dalam Al-Quran atau hadis, maka kita bisa mendapatkan yaitu dengan cara mengkiaskan hukum dengan hukum yang sudah ada. Dasar keujian hadis dari kias, dari al-hadis dan ijma'. Nah, jadi di antaranya adalah hadis Mu'az bin Jabal tadi yang sudah saya bahas di depan tadi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyepakati atas apa yang dilakukan oleh Mu'az bin Jabal. Apa itu yang disepakati? Yaitu sikap Mu'az akan mengadakan untuk berijtihad ketika tidak mendapatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah sikap daripada Mu'az bin Jabal yang akhirnya dikuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijma' dan kias itu adalah salah satu sarana cara untuk berijtihad. Itu. Kemudian sekarang rukun-rukun kias. Rukun kias itu ada pertama al-usul atau al-aslu, asal pokok yang terdapat dalam hukum nasnya, yaitu al-makis alaih. Apa itu? Yaitu seperti umpamanya kasusnya yang kita ambil contoh tadi di depan tentang minum khamr. Kemudian kejadiannya sekarang itu adalah mengisap sabu. Maka kita akan ambil dikiaskan itu dengan cara apa? Untuk kias itu maka kita ambil hukum daripada minum-minuman keras yang memabukkan itu adalah haram. Rasulullah bersabda, kullu muskirin khamrun.
Setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Wa kulli khamrin haramun, dan setiap khamr itu haram. Qaliluha au katsiruha, baik itu diminum sedikit ataupun banyak. Jadi ada yang diambil, yaitu hukum tentang khamr. Kemudian yang berikutnya furu', cabangnya, yaitu apa yang akan dikiaskan kepada khamr. Yang dikiaskan kepada khamr adalah yaitu sabu atau ganja. Ini sabu ganja namanya furu'. Kemudian hukum asal. Hukum asalnya apa? Hukum asalnya yang namanya khamr itu adalah haram. Kalau sudah tahu hukum asalnya itu adalah apa? Haram, maka kemudian dikiaskan. Setelah dikiaskan kita cari ilahnya sama apa tidak, alasannya. Nah, ilahnya ternyata bahwasanya minuman keras itu tidak diperbolehkan karena dia memabukkan. Maka ganja dan sabu dan juga yang lainnya itu adalah dilarang juga karena itu memabukkan. Itu ilahnya. Ilahnya adalah memabukkan. Contoh-contoh kias. Contoh kias di sini, kalau yang ini tadi sudah yang pertama itu contoh kias tentang minuman keras, ini sudah kita bahas beberapa kali tadi. Sekarang contoh kias yang lain. Contoh kias yang lain ialah contohnya begini, tentang warisan. Bahwasanya di dalam hukum Islam, di dalam hadis maupun dalam Quran disebutkan bahwa orang yang membunuh pewarisnya itu tidak akan mendapatkan warisan. Jadi umpamanya seseorang karena akan kalau si A, umpamanya si A ini mempunyai harta warisan, si B itu adalah ahli warisnya, entah itu hubungan anak, hubungan kakak beradik, atau hubungan kakak beradik, atau hubungan yang wajibnya menjadikan dia harus untuk mendapatkan warisan. Si A itu memiliki harta, kemudian si B itu adalah calon pewaris daripada hartanya si A. Nah, karena si B tadi itu dia tidak sabar menunggu matinya si A, akhirnya dia membunuh si A dengan harapan harta warisnya segera didapatkan. Jadi segera dapat apa? Harta warisannya. Maka di dalam hukum Islam si B itu tidak akan bisa mendapatkan warisan dari A karena dia telah membunuh si A. Ini jadi dia tidak akan bisa mendapatkan warisan dari A karena dia membunuh si A. Ini seorang pembunuh tidak akan mewariskan hartanya kepada orang yang seorang yang dibunuh tidak akan mewariskan hartanya kepada si pembunuh walaupun dia sebenarnya termasuk ahli waris. Nah, sekarang permasalahannya kalau wasiat. Seseorang si A berwasiat di depan notaris bahwasanya kalau saya mati nanti sepertiga harta saya akan saya kasihkan kepada si B. Nah, sepertiga harta saya akan saya kasihkan kepada si B. Nah, karena si B itu sudah kebelet pengen mendapatkan harta yang dijanjikan oleh si A tadi, sementara si A masih hidup, akhirnya si B itu membunuh si A. Nah, ini belum ada kalau hukumnya, kalau wasiat, karena yang ada hukumnya itu adalah kalau harta waris mewarisi. Nah, maka ini dikiaskan tidak dapatnya pembunuh itu dikiaskan kepada hukum, yaitu apa? Yaitu dikiaskan kepada hukum disamakan dengan warisan. Karena ilahnya apa? Sama-sama calon penerima itu adalah membunuh calon pemberi. Maka hal yang seperti itu
menjadikan seseorang terhalang untuk mendapatkan apa? Warisan. Sehingga tidak ada alasan orang beralasan membunuh orang yang akan mewarisi dengan alasan biar cepat. Karena apa? Justru dia tidak akan dapat apa-apa karena dia tidak boleh untuk mewarisi harta dari orang yang dibunuh. Yang berikutnya tentang beraktivitas jual beli ketika sudah adzan Jumat. Kalau di dalam ayat yang ada surat Jumu'ah ayat 9 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum wasaqum bi la'allakum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati, apabila dipanggil untuk sholat Jumat maksudnya itu, maka hendaklah segera mengingat Allah, maksudnya itu fas'au ila dzikrillah, untuk segera mengingat Allah maksudnya segera berangkat ke masjid, wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Nah, ini menunjukkan bahwasanya larangan kalau sudah adzan Jumat itu untuk jual beli. Tapi sekarang bagaimana hukumnya kalau sudah adzan Jumat itu kalau jual belinya adalah jasa? Bolehkah sudah adzan Jumat itu jual beli jasa? Nah, maka ini dihukumi bahwasanya makruh ataupun tidak diperbolehkan kalau sudah apa? Sudah adzan Jumat, baik itu jual beli harta maupun jual beli jasa. Itu makruh. Kecuali terpaksa, contohnya begini. Ini sudah adzan Jumat tapi kok rumahnya agak jauh dari masjid. Padahal tidak punya kendaraan, tidak ada angkot. Kalau dia tidak naik kendaraan, dia tidak akan dapat sholat Jumat karena rumahnya jauh. Akhirnya dia mengambil Gojek atau Grab untuk mengantarkan menuju sholat Jumat. Nah, ini kalau tidak terpaksa ini termasuk yang tidak diperbolehkan karena ini jual beli. Ini jual beli jasa pada waktu setelah setelah adzan Jumat. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa seperti itu ya tidak ada masalah karena terpaksa. Kalau seandainya saya nggak naik Gojek, saya ya malah nggak dapat sholat Jumat. Nah, maka akhirnya dia ngambil Gojek, walaupun itu sama juga jual beli, tapi itu diperbolehkan dalam keadaan terpaksa atau darurat, karena dasarnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat itu adalah akan membolehkan sesuatu yang menjadi kedaruratannya itu. Jadi sesuatu karena keadaan darurat bisa menjadikan sesuatu yang aslinya tidak boleh menjadi boleh. Tapi kalau itu sesuatu yang bisa ditunda, maka itu sudah tidak boleh. Sesuatu yang masih bisa ditunda tidak boleh. Begitu adzan Jumat sudah tidak ada lagi transaksi-transaksi, tidak ada lagi jualan-jualan, semuanya sudah menjadi tidak boleh, baik itu jualan barang ataupun jasa. Itu yang kami sampaikan, yang pada intinya kita sudah membahas pekan yang lalu yaitu sumber-sumber hukum Islam yang disepakati. Pekan yang lampau kita membahas Al-Quran dan Al-Hadis, hari ini kita membahas yaitu ijma' dan qiyas. Sekian saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.